Bayangkan di pelataran Masjidil Haram yang suci, di depan Ka'bah yang agung, saat ribuan jamaah sibuk menunduk dalam zikir. Seorang pemuda asal Indonesia justru mencekik kakek renta, hingga tubuh tuanya terjatuh tak berdaya. Bukan karena fitnah, bukan pula karena kesalahan berat, hanya karena senggolan tak sengaja. Kakek itu dicekik hingga menangis dan lemas. Tapi pemuda itu tetap tak melepaskannya. Malah semakin menindih leher yang rapuh itu dengan amarah membara. Bagaimanakah akhir ceritanya? Lalu, azab apakah yang akan menimpa pemuda tersebut? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Hikmah Karomah agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pelataran Masjidil Haram siang itu seperti lautan putih yang berdenyut dalam irama yang sakral. Udara panas khas Makkah menari di antara ribuan tubuh yang berpakaian ihram, seolah semua manusia telah melebur dalam satu tujuan suci, mencari ridho Allah. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Wajah-wajah dari negeri yang berbeda, bahasa yang tak sama, namun mulut mereka melafalkan kalimat talbiyah yang senada, menggema di langit yang cerah membakar. Di tengah hiruk-pikuk manusia yang berputar mengelilingi Ka'bah, tampak satu sosok renta yang berbeda dari lainnya. Tubuhnya kurus, hampir seperti tulang dibungkus kulit. Langkahnya sangat lambat, namun pasti. Dialah kakek Warto, lelaki tua berusia 88 tahun, berasal dari kampung kecil di lereng Gunung Wilis. Harta benda yang ia miliki selama hidupnya telah lama dijual, sebagian demi menyekolahkan cucu tetangganya, dan sisanya ia kumpulkan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya cukup untuk membayar biaya haji. Kakek Warto tak membawa siapapun. Ia datang sendirian. Anak-anaknya telah wafat karena kecelakaan bertahun-tahun lalu. Istrinya meninggal karena stroke. Ia benar-benar sendiri. Tapi keyakinannya kepada Allah tak pernah redup. Ia percaya, jika mampu menapakkan kaki di pelataran Ka'bah walau hanya sekali seumur hidup, maka hidupnya akan lengkap, dan ia bisa pulang ke tanah air dengan dada lapang, menanti kematian dengan damai. Meski tubuhnya gemetar, dan matanya kadang kabur karena usia, kakek Warto tetap mencoba berjalan sejajar dengan barisan jamaah lain. Setiap langkahnya diiringi zikir yang lirih, kadang hanya terdengar sebagai bisikan kecil. Bibirnya tak henti menyebut nama Allah. Air matanya sesekali mengalir ketika menatap Ka'bah yang hitam pekat, berdiri agung di hadapannya. Namun, di sisi pelataran yang sama, hanya beberapa meter dari tempat kakek Warto melangkah, suasana berbeda justru terlihat. Seorang pemuda gagah dengan postur tinggi dan wajah yang tampan sedang tertawa-tawa bersama istrinya. Ia mengenakan ihram putih bersih, tapi tangannya memegang ponsel mahal dan jam tangan yang berkilauan menyilaukan mata. Wajahnya mencerminkan kesombongan yang tak bisa ditutupi. Pemuda itu bernama Rizal. Usianya 22 tahun. Ia adalah anak dari pemilik jaringan perumahan elit di beberapa kota besar di Indonesia. Haji baginya bukan lagi soal ibadah, tapi soal gengsi. Semenjak di bandara, ia selalu menampilkan gaya hidup mewah. Ia menyewa suite hotel mewah selama di Makkah, membayar pemandu pribadi, dan membeli perlengkapan haji paling mahal. Bukan karena ia tahu ilmunya, tapi karena ia ingin terlihat lebih dari jamaah lain. Di samping Rizal, berdiri seorang perempuan muda bernama Dina, istrinya. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih. Ia terlihat lebih sibuk memperbaiki hijab dan menyapu alisnya dengan tangan dibanding memperhatikan Ka'bah. Mereka baru menikah beberapa bulan, dan haji ini adalah hadiah bulan madu dari ayah Rizal. Rizal merasa dirinya istimewa. Ia tak suka jika ada orang asing yang terlalu dekat dengannya. Ia mudah kesal. Setiap kali ada jamaah tua yang berjalan lambat di depannya, ia akan mendahului sambil menggerutu. Pernah sekali ia mendesis kasar saat seorang nenek Arab tak sengaja menyenggol bajunya. Bagi Rizal, tempat suci pun harus bersih dari orang-orang yang dianggapnya tidak layak. Saat itulah, takdir mulai bergerak.
Kakek Warto, yang tak sadar siapa yang ada di dekatnya, melangkah pelan sambil menunduk. Kakinya yang lemah dan pandangannya yang kabur membuatnya tanpa sengaja menyenggol kaki Rizal. Rizal langsung menoleh dengan ekspresi jijik. Ia menatap kakek Warto dari atas ke bawah. "Heh, kamu nggak lihat jalan, ya?" bentaknya tajam. Kakek Warto berhenti. Ia menatap wajah Rizal dengan gemetar. "Maaf, nak, saya nggak sengaja. Maafkan saya." Tapi Rizal tak terima. Ngapain juga orang setua ini masih kesini? Ganggu orang aja kerjanya. Nggak lihat ini tempat suci, ya? Suaranya nyaring. Beberapa jamaah mulai menoleh. Beberapa hanya melirik sekilas dan kembali ke zikir mereka. Tapi sebagian yang ada di dekat lokasi mulai resah. Namun tak ada yang bertindak. Karena wajah Rizal terlihat penuh amarah. Dan banyak yang berpikir akan lebih baik menjauh saja. Sementara itu, Dina hanya memeluk tubuhnya sendiri. Ia tak terlihat peduli. Pandangannya ke arah kakek Warto kosong, bahkan cenderung sinis. Tiba-tiba, Rizal maju. Dengan satu gerakan cepat, ia mencengkeram leher kakek Warto dengan kedua tangannya. "Saya bilang minggir, kan? Jangan halangi jalanku." Kakek Warto terkesiap. Wajahnya berubah pucat. Tangannya berusaha memegang lengan Rizal agar tak terlalu kuat mencekik. Tapi tenaganya nyaris tak ada. Air mata menetes dari sudut matanya. Ia berusaha berkata sesuatu, tapi tak bisa. Lidahnya menjulur sedikit. Tubuhnya bergetar. Orang-orang yang melihat mulai berbisik. Beberapa mulai merekam dengan ponsel. Tapi Rizal tidak peduli. Ia masih mencengkeram leher kakek Warto. Di matanya, tak ada rasa bersalah. Justru wajahnya penuh dengan rasa puas dan ego yang meledak-ledak. "Awas kalau berani nyentuh saya lagi. Ini tempat mahal, bukan buat pengemis tua." Suara Rizal menggema di antara suara talbiyah yang pelan. Seolah tempat suci itu dikotori oleh amarah yang tak punya batas. Dan pada saat itu, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Langit yang sejak pagi bersinar terang, mendadak berubah. Angin yang sebelumnya sejuk menjadi panas menyengat. Udara terasa berat. Burung-burung yang biasanya beterbangan di sekitar Ka'bah mendadak hilang dari pandangan. Rizal masih belum menyadari perubahan itu. Kakek Warto masih dalam cekalan tangan Rizal. Matanya makin meredup, dan tubuhnya mulai lunglai. Tak satu pun dari orang sekitar yang bisa menggerakkan kaki. Seolah waktu berhenti sesaat. Tapi tak ada yang menyangka bahwa kejadian itu akan menjadi awal dari azab yang nyata. Dan semuanya bermula dari satu kesombongan, yang merendahkan hamba Allah di tempat paling suci di dunia. Tubuh kakek Warto jatuh ke lantai pelataran Masjidil Haram dengan suara pelan. Tak ada jeritan. Tak ada suara keras. Hanya desahan nafas terakhir dari lelaki tua yang tulus, namun tak sempat menunaikan tawaf. Wajahnya menghadap ke langit. Mata separuh terbuka, dan di pipinya masih membekas aliran air mata. Lidahnya menjulur sedikit keluar dari mulut, dan tangan kirinya gemetar kecil sebelum akhirnya berhenti. Rizal berdiri di atas tubuh kakek Warto. Tangannya masih mengepal, dadanya naik turun. Sorot matanya belum surut dari amarah. Tapi anehnya, telapak tangan kanannya mulai terasa panas. Sangat panas. Seolah baru saja menyentuh api. Ia menatap telapak tangannya. Seperti terbakar. Tapi tak ada luka. Tak ada darah. Hanya rasa panas yang menjalar naik ke lengannya, lalu ke bahunya. "Aduh, panas banget ini tangan," serunya. Kaget, menoleh ke Dina. Tapi Dina tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, memandangi tubuh kakek tua itu di lantai. Wajahnya tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Hanya tatapan kosong, bahkan cenderung dingin. Jamaah mulai berdatangan. Beberapa mencoba mendekat. Seorang lelaki Arab berwajah teduh mengangkat tubuh kakek Warto perlahan, sambil membaca istighfar berkali-kali. Di belakangnya, seorang pria Pakistan mencoba menenangkan suasana. "Apa yang terjadi?" tanya seorang petugas keamanan yang datang tergesa. "Dia dicekik," jawab seorang jamaah wanita dari Indonesia.
Dengan suara tercekat, "Saya lihat sendiri," dicekik anak muda itu. Kakek tua itu cuma minta maaf. Petugas itu langsung menatap Rizal dengan tatapan tajam. Tapi sebelum sempat bertanya, Rizal berteriak, "Tangan saya panas." "Ini tangan kenapa?" "Panas banget." Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, menggoyang-goyangkan tangan kanannya. Tapi panas itu tidak pergi. Justru menjalar ke tangan kirinya. Lalu ke leher. Rizal mulai menggeliat di lantai, berteriak seperti orang kesurupan. Dina melangkah mundur. Wajahnya pucat. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Jamaah di sekeliling pun mulai berdesakan, sebagian menyaksikan, sebagian berdoa dalam hati, dan sebagian lainnya menarik tubuh anak-anak mereka menjauh. Langit di atas pelataran berubah perlahan. Awan gelap menggelayut meski matahari masih bersinar. Udara panas kini berubah pengap. Suara desiran angin pelan mengitari area sekitar Ka'bah. Beberapa burung merpati beterbangan kacau. Seekor bahkan jatuh di dekat tubuh kakek Warto. Petugas lain berdatangan. Mereka mencoba menenangkan Rizal yang meronta-ronta di lantai. Tapi tubuh Rizal mulai kejang. Ia menggigit bibir bawahnya sendiri, dan tubuhnya berkeringat deras. "Dia kerasukan jin," teriak seorang jamaah dari Sudan. "Bukan," jawab pria Arab tua dengan suara pelan namun jelas. "Ini bukan jin, ini balasan Allah." Dina mulai panik. Ia mencoba mendekat. Tapi tubuh Rizal bergetar hebat. Matanya melotot, mulutnya bergetar, dan dari celah bibirnya keluar buih busa putih. Tangannya mencakar-cakar lantai marmer. Kukunya patah. Ia seperti orang yang disetrum, tapi tak terlihat kabel apapun. "Kakek itu hidup lagi," bisik seseorang dari kerumunan. Ternyata bukan. Tubuh kakek Warto yang sudah terbujur kaku memang belum dibawa pergi. Tapi wajahnya tampak damai. Senyuman samar muncul di bibir tuanya. Seolah ia bahagia telah dipanggil di tempat termulia. Petugas medis tiba. Mereka mengangkat kakek Warto dengan tandu, sementara Rizal masih meronta seperti kesakitan. Ia menjerit, memukul dirinya sendiri, bahkan mencoba mencakar wajahnya. "Bakar! Panas! Dina A! Dina A!" Orang-orang mulai berzikir keras. Sebagian mengucap syahadat, sebagian menutup mata. Tidak sedikit yang mulai gemetar. Bahkan petugas keamanan saling pandang, bingung harus melakukan apa. Dina terduduk, tangannya menutup wajah. Air matanya menetes. Tapi bukan karena menyesal, melainkan karena malu. Semua mata tertuju padanya. Semua kamera mengarah padanya. Ia tahu, kejadian ini akan menyebar luas. Ia tahu, nama suaminya akan menjadi sorotan. Tapi satu hal yang belum ia sadari, cobaan baru saja dimulai. Saat Rizal ditarik ke sisi pelataran oleh petugas, ia mendadak tak bisa bergerak. Tubuhnya membeku. Matanya tetap terbuka, namun tidak bisa berkedip. Mulutnya terbuka lebar seperti sedang berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Hanya desisan udara. Dan tubuhnya kaku seperti batu. Apa ini, kenapa dia begitu?" Gumam Dina. Petugas mengangguk ke arah rekannya. Dan dengan cepat mereka memanggil ambulans. Tapi sebelum mobil medis datang, kejadian berikutnya mengejutkan semua orang. Langit tiba-tiba memekik. Petir menyambar meski tak ada hujan. Tanah bergetar pelan. Sebagian jamaah jatuh tersungkur. Suara dari pengeras masjid mendadak hilang, padam begitu saja. Dan di tengah semua itu, tubuh Rizal perlahan diangkat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia melayang setinggi 1 meter, lalu jatuh dengan keras ke lantai. Tapi anehnya, tubuhnya tetap kaku. Tak ada darah, tak ada luka, hanya kebisuan. Petugas medis akhirnya tiba. Mereka membawa Rizal dengan tandu, tapi tubuh itu tetap tak bereaksi. Tak meronta, tak juga pingsan. Hanya diam, seperti patung hidup. Kakek Warto sudah dibawa ke ruang jenazah. Wajahnya bersih, dan senyum damai masih menghiasi wajah tuanya. Dan di pelataran suci itu, semua orang tahu ini bukan sekadar kejadian biasa.
Ini bukan kesurupan. Ini bukan gangguan medis. Ini adalah peringatan langsung dari langit. Rizal terbaring di ranjang rumah sakit khusus jamaah di Makkah. Tubuhnya membeku seperti batu. Mata terbuka lebar tanpa berkedip. Perawat-perawat bergantian memeriksa suhu tubuhnya, detak jantungnya, aliran darahnya. Namun hasilnya semua normal. Tak ada demam. Tak ada gangguan organ. Tapi tak satu pun anggota tubuhnya bisa digerakkan. Bahkan sekedar menggerakkan jari pun tidak. Dina duduk di kursi sebelah ranjang. Ia mengenakan abaya putih yang rapi. Namun wajahnya tak setenang penampilannya. Matanya bengkak karena semalaman menangis. Tapi bukan karena kehilangan suami. Karena Rizal belum mati. Melainkan karena takut. Takut akan aib yang bisa tersebar. Takut akan gunjingan keluarga. Takut akan azab yang mungkin juga akan menghampirinya. Seorang dokter Arab masuk ruangan. Lelaki paruh baya itu tampak tenang. Namun raut wajahnya menyiratkan hal yang ganjil. "Dokter," suara Dina lirih. "Ada apa sebenarnya dengan suami saya?" Dokter itu memandang Rizal beberapa detik. Lalu menatap Dina. "Kami sudah lakukan semua tes medis. Tidak ada kelumpuhan. Tidak ada cedera otak. Tidak ada pembekuan darah. Tapi dia seperti tidak diizinkan bergerak." Dina menunduk. Suaranya tercekat. "Apa maksud Anda tidak diizinkan?" Sang dokter tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan lalu meninggalkan ruangan. Tak satu pun kalimat penutup. Tak satu pun kepastian. Yang tertinggal hanyalah suara mesin monitor denyut jantung yang berdetak pelan di sisi tempat tidur. Dina menggenggam tangan Rizal. Dingin. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti tangan suaminya yang dulu selalu hangat dan penuh tenaga. Kini hanya diam, kaku, seperti batu berbungkus kulit. "Bang, bangun, dong," bisik Dina, lirih. Tapi mata Rizal tetap terbuka. Tak berkedip, tak bergerak sedikit pun. Seolah ruhnya masih ada. Tapi tidak lagi diberi kuasa atas tubuhnya. Waktu berlalu. Hari kedua berlalu tanpa perubahan. Rizal tetap membisu. Tubuhnya masih sama seperti saat diangkat dari pelataran Masjidil Haram. Tapi orang-orang di luar ruangan mulai bicara. Video kejadian itu telah tersebar di grup-grup haji, di media sosial. Bahkan beberapa media internasional mulai memberitakannya. Seorang pemuda Indonesia mencekik kakek tua di depan Ka'bah dan langsung kena azab. Kata itu jadi bahan pembicaraan yang tak bisa dihentikan. Dina mulai ketakutan. Ia merasa mata-mata di sekitar rumah sakit memandanginya dengan tatapan curiga. Beberapa wanita Indonesia menatapnya dengan lirikan tajam. Ada yang menghindar. Ada yang berbisik. Tapi yang paling menyakitkan, beberapa di antara mereka menyebutkan satu kata yang terus terngiang di telinganya. Karma. Malam ketiga, Dina berjalan sendirian menuju Masjidil Haram. Ia mengenakan jilbab panjang dan menutupi sebagian wajahnya. Ia tak sanggup berlama-lama di rumah sakit, karena tekanan mental membuat dadanya sesak. Tapi malam itu berbeda. Langit Makkah tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus kencang, padahal musim panas. Ia berjalan perlahan di pelataran Ka'bah, mencari tempat untuk berdoa, tapi langkahnya terasa berat. Tiba-tiba dari arah yang tidak ia kenali, muncul seorang wanita tua dengan wajah penuh kerut dan pandangan tajam. "Kamu istri dari yang mencekik itu?" Dina terkejut. Ia mundur satu langkah. "Maaf, nenek siapa?" "Tak penting siapa aku," jawab wanita tua itu. "Yang penting adalah kau tahu siapa yang kau dampingi. Dan kau tahu betul, bagaimana kalian bersikap di tanah suci ini." Dina tak menjawab. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Ia gemetar. "Kalian datang dengan kesombongan. Kalian datang tanpa hormat pada sesama. Dan sekarang suamimu telah menerima bagiannya. Kau akan menyusul jika tidak berubah." Wanita tua itu berlalu. Tubuhnya hilang di tengah kerumunan jamaah. Seolah tak pernah ada. Dina mencoba mengejarnya. Namun tak menemukannya lagi. Ia terduduk di lantai masjid. Jantungnya berdebar kencang. Ada rasa dingin menjalari tengkuknya.
Ia belum pernah merasa setakut ini seumur hidupnya. Pagi harinya, tubuh Rizal tetap tak berubah. Tapi sesuatu terjadi. Tangan kirinya mulai menghitam. Perlahan, jari-jarinya berubah warna. Bukan seperti memar biasa, tapi seperti dibakar dari dalam. Dokter-dokter datang memeriksa, tapi tak bisa menjelaskan fenomena itu. Kenapa tangannya jadi begini? Tanya Dina panik. Dokter menggeleng. Kami tidak tahu. Bukan pembekuan darah. Bukan luka bakar. Tapi ini bukan kondisi medis biasa. Tubuh Rizal mulai mengeluarkan aroma yang tak sedap. Padahal ia belum mati. Tapi seperti tubuhnya mulai membusuk. Dina mulai muntah setiap kali masuk ruangan. Ia ingin lari. Tapi takut. Ia ingin menelepon keluarganya di Indonesia. Tapi takut akan dihina. Ia tahu semua ini baru permulaan. Malam keempat, Dina bermimpi. Ia melihat Rizal berdiri di tengah padang pasir, terikat oleh rantai dari cahaya. Di sekelilingnya ada ratusan kakek tua berpakaian putih, melingkarinya sambil melantunkan zikir. Rizal berteriak dalam mimpi itu, minta tolong. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menghentikan zikirnya. Cahaya dari rantai makin terang. Tubuh Rizal terbakar perlahan. Dina terbangun dengan napas terengah-engah. Ia menjerit dan hampir pingsan. Perawat datang membantu. Tapi ia tahu, apa yang ia lihat bukan mimpi biasa. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian, tubuh Rizal bergerak. Tapi bukan bangun. Bukan sembuh. Melainkan kejang-kejang. Tubuhnya melompat di ranjang. Lehernya menegang. Mulutnya terbuka dan suara aneh keluar darinya. Bukan suara manusia. Lebih seperti geraman binatang. Dan dari matanya mengalir air mata darah. Petugas rumah sakit panik. Mereka mencoba menahan tubuh Rizal yang menggeliat. Tapi anehnya, tubuh itu terasa ringan. Meskipun kelihatannya kekar. Ia seperti dikendalikan sesuatu dari luar. Tak bisa ditenangkan. Tak bisa disuntik. Tak bisa diredakan dengan obat apapun. Dan untuk pertama kalinya, Rizal berbicara sejak hari itu. Suaranya parau. Penuh penderitaan. Maafkan aku. Hanya itu. Lalu tubuhnya jatuh lemas kembali. Dina terduduk di lantai. Ia menangis sejadi-jadinya. Bukan karena lega, tapi karena tahu suaminya sudah memasuki babak yang lebih mengerikan. Hari kelima setelah kejadian itu, suasana rumah sakit tempat Rizal dirawat semakin mencekam. Meski tubuhnya sudah tidak lagi kejang-kejang seperti malam sebelumnya, kondisinya tidak juga membaik. Setiap perawat yang bertugas di ruangannya selalu meminta diganti. Sebagian karena tak tahan dengan aroma yang keluar dari tubuh Rizal, dan sebagian lagi karena merasa ada yang tak wajar saat mereka masuk ruangan. Seperti ada hawa dingin yang menusuk tulang. Seperti ada bayangan yang mengikuti mereka dari belakang. Dokter kepala memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Semua organ tubuh Rizal normal. Otaknya aktif. Jantung berdetak. Paru-parunya berfungsi baik, tapi tubuhnya tetap lumpuh. Tangannya tetap membiru. Kaki kirinya kini mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama. Menghitam perlahan dari ujung jari, naik ke betis. Di tempat tidur rumah sakit, Rizal hanya bisa menatap langit-langit ruangan. Matanya kini tak lagi merah, tapi kosong. Kadang berkedip, kadang tidak. Ia tak bisa bicara lagi. Seolah kata-katanya hanya bisa muncul saat tubuhnya tersiksa. Kini ia hanya bisa diam. Tak bisa minta tolong. Tak bisa memanggil istrinya. Bahkan tak bisa menangis. Dina kini mulai mengalami gangguan tidur. Setiap malam ia bermimpi berada di padang pasir, di mana tubuh suaminya dikubur hidup-hidup oleh jamaah tua berpakaian putih. Setiap malam ia terbangun sambil menjerit, dan perawat harus menenangkannya. Ia mulai sering bicara sendiri. Kadang terdengar seperti membaca doa. Tapi kadang seperti sedang berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. Hari ke-6, keluarga dari Indonesia datang. Ayah Rizal, seorang pengusaha properti ternama, langsung datang bersama istri keduanya.
Mereka langsung menuju rumah sakit begitu mendarat di Makkah. Tapi begitu melihat kondisi putranya, wajah sang ayah berubah. Ia marah-marah pada pihak rumah sakit, menuduh kelalaian, dan bahkan sempat menggebrak meja dokter. Apa-apaan ini? Anak saya sehat. Kenapa sekarang jadi seperti mayat hidup? Dokter tetap menjawab tenang. Kami sudah melakukan semua yang bisa dilakukan secara medis. Tapi kondisi ini di luar kemampuan kami. Kami menyarankan agar keluarga mulai mempertimbangkan pendekatan spiritual. Apa maksud Anda? Ini rumah sakit, bukan tempat perdukunan, bentak ayah Rizal. Namun sang dokter hanya membungkuk sopan dan keluar dari ruangan. Dina yang sejak tadi duduk di pojok ruangan tak berani bicara. Ayah Rizal meliriknya tajam. Kau istri macam apa? Suamimu seperti ini dan kau cuma diam. Dina menunduk. Ia tahu, tak ada kata yang bisa menjelaskan apa yang ia alami. Tak ada kalimat yang bisa mengubah pandangan mereka. Sebab apa yang sedang terjadi bukan lagi tentang sakit, tapi tentang balasan dari langit. Hari ke-7, Rizal dipindahkan ke ruangan isolasi. Tubuhnya kini mengeluarkan cairan kekuningan dari pori-pori kulitnya. Baunya amis. Dinding ruangan dilapisi kain agar tidak mengotori seluruh lantai. Tapi setiap pagi, perawat tetap menemukan noda-noda baru yang menyebar seperti akar di lantai. Seolah tubuh Rizal perlahan membusuk dari dalam. Dina tetap bertahan di sisi ranjang. Ia mulai membaca doa-doa yang ia dapatkan dari ustazah penginapan. Seorang wanita Indonesia yang lebih tua yang sering melihat Dina menangis di musola. Wanita itu memberikan beberapa surat Al-Quran dan meminta Dina membacanya setiap malam. Lalu tiupkan ke telapak tangan dan usapkan ke kepala Rizal. Dina mencoba. Malam itu, untuk pertama kalinya ia membaca surat Yasin sambil menangis. Suaranya parau. Bibirnya gemetar. Tapi ia terus membaca sampai akhir. Ia tak tahu apakah Rizal mendengar atau tidak. Tapi saat ia usapkan tangannya ke kepala suaminya, tiba-tiba tubuh Rizal bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Tapi matanya melirik ke arah Dina. Satu helai air mata mengalir dari sudut matanya. Rizal. Bisik Dina, menggenggam tangannya. Namun belum sempat Dina bicara lebih jauh. Pintu ruangan terbuka. Masuklah seseorang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Seorang lelaki tua, tinggi, berjanggut putih, memakai sorban sederhana, dengan tongkat kayu di tangan kanan. Wajahnya penuh wibawa, tapi sorot matanya tajam menusuk. Tanpa berkata sepatah kata pun, lelaki tua itu berjalan ke arah Rizal. Dina refleks berdiri. Siapa Anda? Lelaki itu tak menjawab. Ia menatap tubuh Rizal, lalu mengangkat tangan kirinya. Mengusap udara kosong di atas tubuh Rizal, lalu menekan dadanya dengan telapak tangan yang tak menyentuh kulitnya. Tapi saat tangannya turun, tubuh Rizal mendadak gemetar. Giginya berbunyi, matanya berair, dan dari mulutnya keluar suara berat, dalam bahasa yang Dina tak pahami. Lelaki tua itu bicara pelan, dalam bahasa Arab. Hamba ini telah menghina yang dimuliakan oleh langit. Ia takkan dibebaskan sampai ia sendiri yang minta maaf, bukan kepada manusia, tapi kepada Zat yang memberinya napas. Usai berkata demikian, lelaki itu pergi. Tak menjelaskan, tak menyebut nama, bahkan tak menoleh ke Dina. Keesokan harinya, Rizal bisa berbicara, tapi hanya satu kalimat. Kalimat yang sama diulang-ulang puluhan kali dari mulutnya yang pecah-pecah. Saya salah, saya salah, saya salah. Mulutnya tak bisa mengatakan yang lain. Seperti hanya kalimat itu yang diizinkan keluar. Matanya memandang langit-langit ruangan. Tangannya tak lagi bisa digerakkan. Kakinya membiru sampai ke paha. Dan setiap kali ia tertidur, tubuhnya menggigil. Seolah mimpi yang datang membawanya ke tempat yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Dina akhirnya paham. Ini bukan soal meminta maaf pada manusia. Ini bukan soal menangis atau menyesal. Ini soal bagaimana Rizal, dengan tubuh yang lumpuh dan mulut yang hanya bisa mengulang satu kalimat, harus dipaksa mengakui dosa kepada Allah. Dan malam pun datang lagi, membawa ketakutan baru.
Hari ke-8 berlalu dengan kesunyian yang semakin berat. Rumah sakit tempat Rizal dirawat kini tampak seperti bangunan yang dikucilkan. Tak ada pasien lain di lantai yang sama. Para petugas medis yang sebelumnya rutin keluar masuk kamar Rizal, kini hanya datang saat benar-benar diperlukan. Bahkan ada satu perawat yang mengundurkan diri karena mengaku bermimpi buruk terus-menerus setelah merawat Rizal. Dina tetap di sisi suaminya. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan rambutnya mulai tampak kusut tak terurus. Ia tidak lagi memedulikan penampilan. Setiap harinya dihabiskan untuk membaca surat-surat pendek, mencoba menenangkan batinnya, sambil menanti keajaiban yang tak kunjung datang. Rizal, yang tubuhnya makin sulit bergerak, kini hanya bisa mengedipkan mata. Kata-katanya sudah berhenti. Kalimat, "Saya salah," yang dulu ia ulang-ulang kini tak lagi terdengar. Seolah mulutnya dikunci setelah cukup banyak mengakui kesalahan, namun belum layak diampuni. Pagi itu, keluarga Rizal kembali datang, kali ini lengkap. Ada ayah, ibu, paman, dan 2 adik kandung Rizal yang diboyong dari Jakarta. Mereka datang dengan pakaian rapi. Niat awalnya adalah membawa Rizal pulang ke Indonesia dengan evakuasi medis. Namun begitu melihat kondisi Rizal, mereka semua terdiam. Ayah Rizal, yang selama ini keras kepala, akhirnya bersimpuh di samping ranjang. Ia menangis. Tangannya menggenggam tangan anak sulungnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mulutnya memohon, "Bang, maafkan ayah. Nak, ayah banyak salah. Ayah tahu kamu keras kepala karena terlalu banyak melihat contoh buruk dari ayah. Ayah yang terlalu menanamkan kesombongan, bukan ketulusan." Dina menyaksikan itu dengan mata merah. Tapi ia tahu, permohonan maaf dari orang tua belum cukup. Karena yang dikecewakan bukanlah manusia, melainkan zat yang memberi napas kehidupan. Hari semakin siang. Rizal mulai menunjukkan gejala lain. Setiap jam 12 siang, tubuhnya mengeluarkan peluh bercampur cairan pekat yang mirip darah. Aromanya busuk. Perawat memanggil tim dokter khusus. Tapi hasilnya tetap sama. Kondisi medisnya stabil, namun secara fisik seperti sedang membusuk perlahan. Mereka mencoba menyedot cairan dari tubuh Rizal. Namun tiap kali disedot, cairan itu keluar lagi dari pori-pori kulit lainnya. Seolah tubuhnya terus memproduksi sisa-sisa dosa yang belum dibersihkan. Sore harinya, terjadi kejadian aneh yang membuat seluruh keluarga syok. Salah satu adik Rizal yang baru lulus kuliah mendadak histeris di kamar hotel. Ia mengaku melihat mimpi Rizal sedang ditarik oleh sosok hitam tinggi besar, dengan tangan yang membara dan wajah yang tak bisa dilihat. Sosok itu membentaknya, menyuruhnya menyampaikan pesan. "Katakan pada mereka permintaan maaf belum cukup. Sampai kau sentuh 100 kepala yang teraniaya." Adik Rizal pingsan setelah mengucapkan itu. Berita tentang kejadian Rizal makin ramai di luar. Seorang dai muda yang kebetulan sedang berhaji membuat video singkat yang membahas kejadian tersebut tanpa menyebut nama. Ia berkata, "Jangan pernah anggap enteng seorang tua renta. Mereka bisa saja makhluk mulia yang menyamar. Dan siapa yang menyakiti mereka, maka penolakan akan datang dari langit dan bumi." Video itu viral. Orang-orang mulai mencocokkan cerita. Nama Rizal mulai tersebar. Media sosial dipenuhi komentar. Sebagian menghujat, sebagian beristighfar. Banyak yang tidak percaya sampai rekaman video kejadian Rizal dicekik tersebar lebih luas. Wajahnya terlihat jelas. Sorot matanya penuh kesombongan. Tangannya menjepit leher seorang kakek yang tampak menangis. Pihak hotel tempat keluarga Rizal menginap mulai resah. Mereka secara halus menyarankan agar keluarga segera pindah. Beberapa tamu hotel meminta pengembalian uang dan pindah ke tempat lain karena merasa tidak nyaman dengan aura negatif yang menyelimuti lantai kamar mereka. Dina tak sanggup menahan rasa malu. Ia berjalan sendirian ke masjid malam itu. Dengan mukena lusuh yang kini menjadi pakaian sehari-harinya, ia masuk ke raudah, tempat suci yang sangat sulit untuk dimasuki jamaah biasa. Tapi malam itu aneh. Tidak ada penjaga. Tidak ada antrian. Ia melangkah masuk begitu saja. Di dalam, seorang nenek tua duduk diam, memandangi mihrab. Dina mendekat perlahan.
Nenek itu menoleh. Wajahnya tampak lembut, tapi matanya seperti tahu segalanya. Duduklah, nak, kata nenek itu. Suaranya berat, tapi penuh kasih. Dina duduk. Air matanya sudah tumpah bahkan sebelum ia membuka mulut. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Nek, suami saya dia lumpuh membusuk, tapi belum mati. Nenek itu tersenyum tipis. Ia bukan membusuk. Ia sedang dibersihkan dari semua yang ia banggakan di bumi. Dina menunduk. Suamimu menindas yang lemah. Di tempat paling mulia di muka bumi. Maka langit murka. Bumi menolak. Malaikat pun menjauh. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Nenek itu menatap lekat-lekat. Temui orang-orang yang pernah dihinakan suamimu. Temui yang pernah kalian rendahkan. Tundukkan kepala. Sentuh mereka dengan niat minta maaf. Dan bersedekahlah sebanyak orang yang menjadi saksi diam dari kejadian itu. Berapa orang, Nek? 1 kakek yang teraniaya. Puluhan yang diam. Ratusan yang membatinkan doa. Dan 100 anak yatim yang akan jadi saksi bahwa Rizal pernah menyentuh dunia mereka. Dina tercenung. Di mana saya bisa cari 100 anak yatim di tanah suci ini, Nek? Nenek itu tak menjawab. Tapi ketika Dina mengangkat kepala, nenek itu sudah tidak ada. Malam itu, Dina kembali ke rumah sakit dengan hati berat. Tapi untuk pertama kalinya, wajah Rizal menunjukkan sedikit reaksi. Ia mengedipkan satu mata. 1 kali. Lalu diam kembali. Dina tahu, waktunya sudah dekat. Entah pengampunan akan datang, atau hukuman akan jadi lebih dalam. Hari ke-9 di Makkah. Pagi menyelimuti tanah suci dengan cahaya matahari yang tajam namun tenang. Udara panas mulai menggantikan dingin subuh yang tersisa. Di lantai 2 rumah sakit khusus jamaah haji itu, Dina berdiri di jendela kamar suaminya. Tatapannya menembus dinding kota suci, ke arah Ka'bah yang tampak di kejauhan. Satu hal kini terus bergema di dalam kepalanya. 100 anak yatim, 100 kepala yang harus disentuh, agar Rizal dimaafkan. Ia masih tak paham bagaimana bisa nenek tua di Raudah mengetahui semua itu. Tapi sesuatu dalam dirinya percaya, petunjuk itu bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi petunjuk yang nyata. Pagi itu, Dina membawa langkahnya ke area sekitar Masjidil Haram, menyusuri lorong-lorong tempat jamaah berkumpul, keluar dari jalur hotel-hotel mewah dan pusat perbelanjaan elit. Ia mulai menyapa siapapun yang terlihat sendirian. Ia mencari anak-anak. Tapi yang ia temui adalah penjajah air Zam-Zam, penjual tasbih, dan petugas kebersihan yang lebih banyak diam karena perbedaan bahasa. Hingga pada satu titik, di belakang pasar tradisional tua di pinggiran kota Makkah, ia menemukan sebuah pintu besi terbuka, dan dari dalamnya keluar suara anak-anak tertawa pelan. Dina masuk perlahan, melewati deretan sandal kecil yang berjejer di tangga. Ruangan itu ternyata sebuah madrasah kecil untuk anak yatim lokal. Dindingnya lusuh, catnya mengelupas, namun di dalamnya penuh dengan suara yang hidup. Seorang wanita Arab parubaya menyambut Dina dengan ramah. Namanya Ummu Khalid. Ia adalah pengurus madrasah tersebut. Dina memperkenalkan diri dengan bahasa Arab seadanya, menyelipkan beberapa kata Indonesia, dan banyak gerakan tangan untuk membantu komunikasi. Aku ingin bersedekah, ucap Dina sambil menunjuk ke arah anak-anak. Untuk 100 anak yatim. 100. Ummu Khalid tersenyum. Kami tidak punya 100 di sini. Tapi kami kenal beberapa tempat. Datanglah besok. Akan kami bantu temui mereka. Dina menunduk hormat. Matanya berkaca-kaca. Hari berganti. Hari ke-10 sejak kejadian Rizal. Dina mulai mengunjungi satu demi satu madrasah dan rumah anak yatim di Makkah. Ada yang berada di gang sempit. Ada yang tersembunyi di bawah kompleks bangunan tua. Anak-anak itu berpakaian sederhana. Sebagian bahkan tidak memakai alas kaki. Mereka duduk bersila, membaca Al-Quran dengan suara lembut. Setiap kali Dina datang, ia menyentuh kepala mereka satu persatu. Ia mengusap rambut mereka pelan, sambil membisikkan istighfar. Untuk Rizal, untuk Rizal.
Setiap anak diberi amplop kecil berisi sedekah yang ia kumpulkan dari menjual seluruh perhiasannya dan sisa uang yang dibawa. Tak sepeser pun ia sisakan untuk dirinya. Ia ingin pengampunan itu datang. Hari demi hari berlalu. Dina semakin kurus. Wajahnya tirus. Tapi semangatnya tidak padam. Ia terus mencari. Setiap hari ia menghitung ulang jumlah kepala yang telah ia sentuh. 15, 23, 37, 60. Kadang ada tempat yang hanya punya 3 anak. Kadang ada tempat dengan 12. Tapi ia tak berhenti. Sementara itu, kondisi Rizal semakin mengerikan. Tubuhnya yang semula hanya membiru dan membusuk secara perlahan, kini mulai mengeluarkan suara aneh setiap tengah malam. Seperti rintihan, namun bukan dari mulutnya. Lebih mirip suara dari rongga dadanya. Bahkan dokter yang menangani mulai tidak berani mendekat sendirian. Mereka menugaskan 2 orang perawat berjaga sekaligus, dan salah satunya harus membaca Al-Quran agar suasana tetap tenang. Ada satu malam, ketika lantai rumah sakit berguncang kecil, sebuah lampu ruangan padam dan hidup kembali. Dan saat itu, dari mulut Rizal, mengalir darah segar. Bukan darah hasil luka, tapi darah yang keluar perlahan seperti air mata. Dari bibir yang tak bergerak, ayah Rizal akhirnya menyerah. Ia meminta kepada dokter agar anaknya dibawa ke Indonesia, meski dalam kondisi koma. Tapi permintaan itu ditolak. Dokter berkata, "Kami tidak tahu kenapa, tapi setiap kali kami siapkan tandu evakuasi, alat-alat kami rusak. 2 kali mobil ambulans mogok mendadak. Dan 2 kali pula listrik ruangannya padam. Kami rasa belum waktunya dia dipindahkan." Keluarga Rizal mulai takut. Ibu tirinya memilih kembali ke hotel dan menolak masuk kamar Rizal lagi. Adik-adiknya bahkan pulang lebih cepat ke Indonesia. Tinggal ayah Rizal dan Dina yang masih bertahan. Tapi kini, hanya Dina yang masih tidur di bangku rumah sakit. Hari ke-14, Dina berhasil menyentuh kepala anak yatim yang ke-98. 2 lagi. Hanya 2 lagi. Tapi tubuhnya tak kuat. Ia tumbang di jalanan dekat masjid kecil saat hendak menuju lokasi berikutnya. Seorang ibu-ibu asal Padang melihatnya dan menolongnya. Setelah sadar, Dina menangis. "Saya harus selesai hari ini, 2 lagi, cuma 2 lagi." Ibu itu menatapnya heran, tapi tetap mengantar. Dan benar saja, di gang belakang masjid itu, ada 2 anak kembar yatim piatu. Tinggal bersama neneknya yang sudah sangat tua. Dina langsung memeluk mereka berdua. Menangis sekencang-kencangnya. Dan di antara tangisnya, ia menyebut nama suaminya. "Rizal, semoga cukup, semoga cukup." Malam itu, langit Makkah kembali cerah. Tak ada angin aneh. Tak ada petir. Tapi di rumah sakit, perawat melihat sesuatu yang mengejutkan. Tubuh Rizal yang semula membatu mulai menangis. Bukan wajahnya, tapi seluruh tubuhnya. Dari pori-pori kulitnya, keluar cairan bening seperti air mata. Tangannya sedikit gemetar. Dan dadanya bergerak pelan, seperti orang yang mulai bisa menarik napas panjang setelah sekian lama ditahan. Dan untuk pertama kalinya, Rizal mengucapkan kalimat panjang. Suaranya pelan, tapi jelas. "Aku melihat dia, menyentuh mereka semua." Petugas menangis. Dina, yang diberi kabar, langsung berlari menuju rumah sakit. Dengan langkah tertatih, ia masuk ke ruang isolasi. Rizal menoleh. Perlahan. Sangat perlahan. "Dina," katanya. Suaranya lemah, tapi penuh kesadaran. "Terima kasih." Dan tubuh itu pun menangis. Bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal benar-benar merasa hina dan berharap ampun. Hari ke-15 sejak kejadian, suasana di rumah sakit tempat Rizal dirawat terasa berbeda. Tidak lagi mencekam seperti hari-hari sebelumnya, namun bukan pula damai. Seperti ada jeda panjang yang diciptakan langit untuk menunggu keputusan akhir. Angin pagi yang bertiup lembut menerobos ventilasi ruangan dan menyentuh wajah Rizal yang mulai tampak seperti manusia kembali. Wajahnya tak lagi membiru, meski masih pucat.
Matanya bisa bergerak mengikuti arah suara, dan sesekali menatap ke arah Dina dengan binar yang dulu sempat hilang. Dina duduk di sisi ranjang, memegang tangan suaminya. Tangannya kini tak dingin, masih kaku, tapi terasa hidup. Ia menggenggamnya lebih erat. Air matanya mengalir terus-menerus, tidak berhenti sejak tadi malam. Seolah semua beban, rasa takut, rasa malu, rasa hancur, meleleh dalam bentuk air mata yang tak habis-habis. Rizal tidak banyak bicara. Tapi pagi itu, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang di dalam ruangan terdiam. Aku ingin ke Kabah lagi. Dokter yang mendengar itu merasa terkejut. Seorang pasien yang seminggu lebih tak bisa bergerak, tiba-tiba meminta hal mustahil. Tapi Dina tidak menganggapnya mustahil. Ia percaya, jika permintaan itu muncul sekarang, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Masih ada pintu yang belum terbuka. Masih ada sesuatu yang harus dituntaskan. Dokter keberatan. Tapi setelah melihat tekad Dina dan sikap Rizal yang perlahan membaik, mereka memanggil tim medis khusus. Dengan izin dari otoritas setempat, mereka mempersiapkan tandu khusus dan ambulans untuk membawa Rizal kembali ke Masjidil Haram, ditemani tenaga kesehatan dan petugas keamanan. Sore itu, mobil yang membawa Rizal berhenti di gerbang khusus pelataran Kabah. Matahari mulai turun, dan suasana masjid tak sepadat pagi hari. Udara lebih bersahabat. Rizal dibaringkan di atas tandu roda dengan kain penutup tipis. Dina berjalan di sampingnya. Tangan mereka tetap bergenggaman. Begitu masuk ke pelataran, sesuatu terasa berubah. Angin yang semula lembut mendadak berhenti. Jamaah yang sedang tawaf pelan-pelan menoleh ke arah tandu. Entah mengapa, satu demi satu dari mereka berhenti. Tawaf melambat. Zikir pelan berubah menjadi bisikan. Hingga akhirnya, sebuah ruang besar terbentuk sendiri di sekitar Rizal. Ia dibawa ke titik di mana ia dulu pernah berdiri, tepat sebelum tangannya mencekik leher kakek Warto. Di tempat itulah ia meminta berhenti. Suaranya pelan, tapi jelas. Di sini. Tandu diletakkan pelan di lantai marmer. Rizal menatap langit, lalu menunduk, lalu menoleh ke kanan, ke arah tempat dahulu tubuh tua itu jatuh tak bergerak. Air matanya jatuh. Tak terkontrol. Ia menggigil, meski udara tidak dingin. Maafkan aku, kek. Lirihnya. Maafkan aku. Allah. Tiba-tiba, pelataran itu kembali sunyi. Seperti seluruh jamaah yang ada di sana berhenti bernafas sejenak. Dina ikut menunduk. Ia ikut menangis. Suasana itu tak bisa dijelaskan. Seolah langit sedang menyimak. Bumi sedang menahan getarnya. Malaikat sedang menunggu. Rizal mengangkat tangan kanannya perlahan. Ia belum bisa duduk. Tapi tangan itu berhasil terangkat tinggi. Lalu turun perlahan. Ia menepuk lantai tempat kakek itu dulu rebah. 3 kali. Pelan. Dan saat itu, tubuhnya jatuh lemas. Bukan pingsan. Tapi seperti ada sesuatu yang dilepas dari tubuhnya. Dina menjerit. Rizal. Rizal. Dokter datang. Mereka memeriksa. Detak jantungnya tetap ada. Tapi tubuhnya benar-benar lemas. Mata tertutup. Mulut terbuka sedikit. Tidak bergerak sama sekali. Tandu diangkat kembali. Tapi suasana pelataran belum kembali normal. Jamaah masih diam. Ada yang menangis. Ada yang bersujud. Ada yang mengucap takbir berulang-ulang. Mereka tidak tahu cerita lengkapnya. Tapi mereka tahu, sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi. Rizal dibawa kembali ke rumah sakit. Malam itu, tubuhnya demam tinggi. Sangat tinggi. Dokter mencoba menurunkan suhu tubuhnya dengan berbagai metode. Tapi tidak berhasil. Hingga akhirnya, seorang dokter senior berkata pelan, biar dia melawan sendiri. Ini bukan demam biasa. Selama 2 hari, Rizal tidak sadar. Tubuhnya panas, berkeringat, tapi wajahnya tidak lagi menghitam. Cairan busuk tidak keluar lagi. Bahkan aromanya mulai netral. Tapi panas itu terus bertahan. Seperti tubuhnya sedang dibakar. Dari dalam. Hari ke-18.
Pagi hari. Dina duduk di sisi ranjang, membaca surah Yasin dengan suara pelan. Cahaya matahari menembus tirai jendela dan menyentuh wajah Rizal yang kini tampak lebih tenang. Dan tiba-tiba, Rizal membuka mata. Lambat, tapi pasti. Ia menoleh pelan ke arah istrinya. Matanya basah. Dina. Suaranya lirih. Dina terkejut. Ia menutup mushaf, mendekatkan telinga ke bibir suaminya. Aku bisa rasakan sesuatu dilepas. Dilepas dari mana? Dari hatiku. Seperti tali, panjang, dan berat. Dina menangis lagi. Tangannya menggenggam tangan suaminya lebih erat dari sebelumnya. Aku sudah minta maaf. Dari hatiku. Dina mengangguk. Kau sudah melakukannya. Allah mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 minggu. Rizal tersenyum. Tipis. Tapi nyata. Namun senyum itu belum berarti selesai. Karena tubuhnya masih belum bisa bergerak. Hari ke-19 di Makkah. Suasana di kamar perawatan Rizal mulai terasa damai. Bukan karena ia sudah sembuh, melainkan karena kini tubuhnya tidak lagi menolak dunia. Aroma busuk yang dulu menyelimuti seluruh tubuhnya telah menghilang. Cairan hitam yang sempat merembes dari pori-porinya pun tak lagi keluar. Yang tersisa hanyalah tubuh yang sangat lemah, seakan baru saja melewati pertempuran panjang yang tak kasat mata. Rizal sudah bisa bicara. Suaranya pelan, lirih, bahkan kadang tak terdengar jika Dina tidak mendekatkan telinga ke mulutnya. Tapi dari kalimat-kalimat yang keluar, semua orang tahu, Rizal telah berubah. Ia bukan lagi pemuda sombong yang pernah berdiri dengan dada membusung di pelataran Ka'bah. Ia bukan lagi pria yang merasa paling mulia di antara jamaah haji lain. Ia kini hanya manusia biasa, yang merasa sangat kecil. Aku masih ingat betul, saat aku cekik leher kakek itu, dia tidak melawan, ujar Rizal lirih. Dina menunduk. Matanya berkaca-kaca. Dia hanya menangis. Bang! Air matanya tumpah. Aku bisa merasakannya sekarang, air itu yang mengalir ke tubuhku, dan membakarku. Dina menggenggam tangan suaminya lebih erat. Sudah. Semua sudah berlalu. Rizal menoleh pelan ke arah jendela. Tapi aku tidak bisa berdiri. Din. Kaki ini. Mati rasanya. Ia belum tahu. Belum benar-benar tahu. Bahwa kakinya, dari paha ke bawah, sudah lumpuh total. Dokter tidak menyampaikannya langsung. Karena menunggu Rizal benar-benar pulih secara mental. Tapi Dina tahu. Dari hasil pemeriksaan MRI 2 hari lalu, dinyatakan bahwa saraf utama di kedua kakinya rusak. Bukan karena benturan, tapi karena jaringan otot di dalamnya membusuk perlahan selama Rizal mengalami pembekuan jiwa. Malam itu, Dina menangis sendirian di musola rumah sakit. Ia merasa bersalah. Meskipun tahu ini adalah pelajaran besar, tapi hatinya tetap sakit melihat kondisi suaminya yang tak bisa lagi berjalan. Padahal usianya masih muda. Masa depan masih panjang. Tapi mereka berdua harus menerima kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan sama lagi. Hari ke-20, Rizal diminta untuk menjalani terapi fisik. Fisioterapis datang membawa alat bantu gerak. Namun begitu ia mencoba mengangkat tubuh Rizal dari ranjang, kaki Rizal tetap terkulai lemas. Tidak ada satupun saraf yang merespons. Aku tidak bisa merasa apa-apa, kata Rizal. Terapi dihentikan. Dina diberitahu secara perlahan oleh dokter bahwa kondisi itu permanen. Tidak ada kemungkinan sembuh. Tidak ada operasi yang bisa membalikkan keadaan. Tulang masih utuh, tapi jiwanya, jiwa di dalam kakinya, telah pergi bersama dosa yang pernah ia lakukan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak sembuh, Rizal menangis. Tangis yang tidak ia keluarkan saat tubuhnya membiru. Tangis yang tidak keluar saat ia dicekam ketakutan di ruang isolasi. Tapi kini, di pelukan Dina, ia menangis seperti anak kecil yang ketakutan kehilangan segalanya. Aku tidak bisa membawamu jalan-jalan lagi, Din. Aku tidak bisa ajak kamu tawaf bersama. Tidak bisa ajak kamu ke gunung, ke laut. Semua mimpi kita hancur. Dina hanya menggeleng, memeluknya lebih erat.
Semua itu tidak penting, Bang. Yang penting, kita hidup. Kita masih diberi kesempatan. Kita diberi waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku merasa hina. Justru karena kau merasa hina, Allah angkat derajatmu. Malam semakin larut, tapi kamar Rizal dipenuhi cahaya hangat dari lampu dinding yang temaram. Udara Makkah terasa sejuk meski tanpa pendingin. Seolah langit ikut meredakan luka yang sudah sangat dalam. Beberapa hari berikutnya, Dina meminta izin kepada pihak rumah sakit dan otoritas setempat agar bisa membawa Rizal berziarah ke tempat pemakaman jamaah yang meninggal selama haji. Setelah mengurus berbagai dokumen, mereka pun diberi izin. Dengan kursi roda, Rizal dibawa menyusuri tanah pemakaman yang luas. Ribuan batu nisan putih berjajar rapi. Udara panas menyelimuti siang itu, tapi angin berhembus lembut. Di salah satu titik, Dina berhenti. Ia menunjuk sebuah nisan kecil, tanpa nama, hanya nomor. Ini, kata petugas, adalah tempat kakek Warto dimakamkan. Rizal terdiam lama. Matanya menatap batu nisan itu dengan tatapan penuh penyesalan. Ia meminta agar kursi rodanya didekatkan. Setelah berada cukup dekat, ia menundukkan kepala, dan untuk pertama kalinya, sujud dari atas kursi rodanya. Ia sujud. Diam. Tangannya menggenggam tanah kering di bawah batu nisan. Air matanya mengalir membasahi celana ihramnya yang masih ia kenakan. Terima kasih, Kek, karena kakek, aku menemukan makna hidup. Dina hanya berdiri di belakang, menutup mulutnya agar tidak menangis terlalu keras. Sore itu, di antara nisan-nisan sunyi dan doa-doa yang dilafalkan pelan, Rizal memohon kepada Allah dalam hatinya agar diampuni, bukan hanya karena kesalahannya, tapi karena ia sempat menjadi manusia yang merasa lebih tinggi dari sesama. Dan di antara doa-doa yang mengalir, tak satu pun jamaah yang melintas menyangka bahwa pemuda lumpuh yang menangis itu pernah menjadi pelaku dosa besar di tempat paling suci di bumi. Hari ke-24. Seluruh prosedur medis telah selesai. Dokter menyatakan Rizal dalam kondisi stabil, meskipun secara fisik lumpuh dari pinggang ke bawah. Tidak ada lagi cairan aneh dari tubuhnya, tidak ada lagi perubahan warna kulit, tidak ada lagi panas atau getaran gaib yang dulu menghantui. Tubuhnya kini tenang. Jiwa dan raganya sudah menyatu kembali, meski harus menerima kondisi baru yang tak bisa diubah. Pihak rumah sakit menyampaikan bahwa Rizal diizinkan pulang ke Indonesia. Persetujuan dari otoritas Arab Saudi telah keluar. Ambulans udara disiapkan khusus. Seluruh biaya ditanggung oleh pihak keluarga, dan bantuan juga datang dari beberapa lembaga karena kisah Rizal sudah diketahui banyak orang. Di ruang perawatan itu, Dina membantu suaminya berpakaian. Wajah Rizal terlihat bersih, lebih muda dari usianya. Namun sorot matanya sudah jauh berbeda dari hari pertama ia datang ke Tanah Suci. Kini tatapannya lembut, sabar, dan dalam. Ia tidak banyak bicara, hanya diam, tersenyum, dan sesekali mengucap zikir dengan bibir bergerak pelan. Sebelum keluar dari rumah sakit, Dina mengajaknya sekali lagi ke pelataran Ka'bah. Dokter mengizinkan. Ambulans kecil membawa Rizal ke pelataran Masjidil Haram menjelang waktu subuh. Suasana masih sepi. Belum banyak jamaah. Langit Makkah berwarna keperakan, dengan angin hangat menyelimuti tubuh mereka. Rizal diturunkan di dekat pintu utama. Dengan kursi roda, ia dibawa ke sisi luar tempat tawaf. Wajahnya menatap Ka'bah lama sekali. Air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena syukur. Aku bisa melihatnya lagi, walau tidak dari tengah, bisiknya. Dina berdiri di samping kursi roda. Ia menunduk. Kau tidak harus berada di tengah untuk dekat dengannya, Bang. Yang penting, hatimu sudah kembali ke tempat yang benar. Rizal mengangguk pelan. Tangannya terangkat sedikit. Ia berdoa dalam hati. Tak ada yang mendengar. Tak ada yang tahu apa isinya. Tapi malam itu, di antara jutaan doa yang melayang ke langit, doa Rizal adalah salah satu yang paling jujur. Mereka kembali ke penginapan untuk persiapan pulang. Semua barang sudah dikemas. Di dalam koper,
Rizal menyimpan kain ihram terakhir yang ia pakai saat ia minta maaf di depan Ka'bah. Kain itu masih menyimpan aroma pelataran suci. Ia tidak ingin mencucinya. Ia ingin menyimpannya selamanya. Pesawat lepas landas pukul 11 malam. Di dalam kabin, Rizal duduk dengan kursi khusus penderita lumpuh. Dina duduk di sebelahnya. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Hanya berpegangan tangan, saling menatap, saling menguatkan. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, kejutan tak terduga menanti. Ratusan orang menunggu di pintu kedatangan. Sebagian besar adalah orang-orang yang tergabung dalam komunitas dakwah dan organisasi sosial. Mereka datang karena mendengar kisah Rizal yang viral. Tapi tak satu pun dari mereka datang untuk mencela. Semua datang dengan air mata. Mereka ingin melihat sendiri, pemuda yang pernah dihukum langsung oleh langit, tapi masih diberi kesempatan untuk pulang. Dina mendorong kursi roda suaminya ke hadapan kerumunan. Rizal menunduk. Ia tak ingin dielu-elukan. Tapi dari kerumunan, seorang lelaki tua maju. Ia adalah sahabat lama almarhum kakek Warto. Wajahnya mirip, langkahnya pelan. Ia membawa selembar kain putih, lalu meletakkannya di atas paha Rizal. Inilah kain kafan yang disiapkan untuk kakek Warto sebelum berangkat haji. Tapi beliau berkata, "Saya ingin mati dengan kain ihram, bukan kafan." Maka kain ini beliau titipkan, kalau-kalau ada yang lebih pantas memakainya. Rizal memejamkan mata. Air matanya tak terbendung. Ia memegang kain itu erat-erat, seperti memegang amanat dari langit. Hari-hari berikutnya, Rizal tidak kembali ke dunia lamanya. Ia tidak lagi bekerja di perusahaan ayahnya. Ia menolak kembali ke kantor, menolak duduk di balik meja, menolak kembali memakai jas. Ia memilih menghabiskan hari-harinya bersama Dina di rumah sederhana di pinggiran kota. Setiap pagi, Dina membantunya berwudu. Rizal belajar membaca Quran kembali dari awal, karena selama ini ia hanya tahu bacaan dasar. Ia belajar menulis dengan tangan kiri karena tangan kanannya masih lemah. Ia mulai menulis catatan harian, mencatat perasaan, doa, dan refleksi diri. Suatu sore, Rizal dan Dina mengunjungi sebuah panti asuhan yang dulu pernah dikunjungi Dina saat di Makkah. Kali ini, mereka membuka cabang baru di Indonesia. Rizal menjadi pengurusnya, meski hanya dari kursi roda. Ia menjadi saksi hidup, bahwa hidup bisa diubah, bahwa dosa bisa ditebus, tapi luka tetap akan tinggal sebagai pengingat. Dina hamil 2 bulan setelah kepulangan mereka. Kehamilan yang dinanti. Seolah semesta memberi ganti atas semua yang telah mereka lewati. Saat mengetahui kabar itu, Rizal hanya menangis. Ia tidak tertawa, tidak melompat, tidak bersorak. Ia hanya menangis, memeluk perut Dina, dan berkata, "Terima kasih, Allah." Waktu terus berjalan. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Rizal tetap duduk di kursi roda. Tapi hidupnya berubah sepenuhnya. Ia menjadi pembicara di berbagai acara keagamaan. Bukan untuk mengajar, tapi untuk bersaksi. Ia tidak menyebut dirinya ustaz. Ia menyebut dirinya bekas sombong. Dan setiap kali diminta menyampaikan pesan terakhir, ia hanya akan mengulang satu kalimat. Jangan pernah meremehkan siapapun, apalagi di depan rumahnya. 5 tahun berlalu sejak Rizal pulang dari Tanah Suci dalam keadaan lumpuh. Usianya kini 27 tahun. Tubuhnya tak banyak berubah. Masih di atas kursi roda. Tapi wajahnya telah dipenuhi cahaya. Wajah yang dulu menampilkan kesombongan dan amarah, kini tampak bersih, lembut, dan bersinar. Di atas kepala yang dulu menunduk hanya untuk mencela orang lain, kini selalu tertunduk untuk mengingat Allah. Anaknya telah lahir. Seorang anak lelaki yang diberi nama Warto Rizki, diambil dari nama kakek yang pernah ia zalimi, dan harapan rizki baru dari langit. Bocah itu kini berusia 4 tahun, ceria, cerdas, dan sangat menyayangi ayahnya. Tiap pagi, Rizki selalu duduk di pangkuan ayahnya yang lumpuh, membacakan huruf hijayah dari buku kecil warna-warni. Dina, istrinya, tetap setia mendampingi.
Ia tak pernah mengeluh, tak pernah menampakkan beban, meski hidup mereka jauh dari kemewahan masa lalu. Mereka hidup sederhana di rumah kecil yang dipenuhi aroma Al-Quran. Dindingnya dipenuhi kaligrafi dan coretan kecil Rizki. Di ruang tengah, ada papan tulis besar tempat Rizal menulis setiap materi pengajian yang akan ia sampaikan ke jamaah yang datang. Ya, Rizal kini mengajar. Bukan di masjid besar, bukan di atas mimbar megah, tapi di ruang tamu rumahnya yang sempit. Tiap malam Jumat, para tetangga berkumpul. Mereka duduk lesehan di lantai. Rizal duduk di kursi rodanya, membaca satu ayat, lalu menjelaskan maknanya dengan sederhana. Tak ada istilah sulit, tak ada nada menggurui. Hanya satu pesan yang selalu ia tekankan. Jangan sakiti orang yang lebih lemah darimu. Karena mungkin, dia lebih dekat dengan langit dari dirimu. Semua orang mendengarkan. Termasuk anak-anak muda yang dulu sempat mengejeknya ketika pertama kali pulang dari Makkah dalam keadaan lumpuh. Kini, mereka menjadi jamaah setia. Bahkan beberapa di antaranya mulai memakai peci dan memperbaiki salatnya. Kisah Rizal menyebar dari kampung ke kota. Beberapa stasiun televisi sempat ingin mengangkat kisahnya, namun ia menolak. Ia tidak ingin kisahnya menjadi tontonan. Ia hanya ingin menjadi pelajaran. Ia hanya ingin hidup damai, menjaga keluarga, dan memperbaiki sisa umur yang diberikan Allah. Namun ada satu hal yang tak pernah ia bisa lakukan lagi, berjalan. Dokter menyatakan secara medis bahwa jaringan otot dan saraf di kakinya sudah mati sepenuhnya. Tak ada yang bisa menyambungkannya. Bahkan transplantasi pun tak bisa. Rizal sudah menerima kenyataan itu. Tapi ia tidak pernah meminta sembuh. Ia tak lagi berdoa agar bisa berdiri. Karena baginya, duduk seumur hidup pun lebih baik daripada berdiri dalam kesombongan. Malam itu, malam Jumat di bulan Rajab, Rizal mengadakan pengajian seperti biasa. Tapi kali ini ia bicara lebih panjang dari biasanya. Suaranya agak berat, napasnya pendek-pendek. Namun semua jamaah diam, menyimak penuh perhatian. Aku dulu menindas orang yang bahkan tidak bisa melawan, katanya. Aku mempermalukannya di depan rumah Allah. Aku menganggap diriku tinggi. Tapi Allah justru menyelamatkanku dengan menjatuhkanku sedalam-dalamnya. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Lalu Allah mengangkatku kembali, bukan dengan kekuatan, tapi dengan pengampunan. Semua jamaah menunduk. Beberapa meneteskan air mata. Rizal mengakhiri pengajian dengan doa panjang. Ia memohon agar kampung mereka dijaga. Agar anak-anak di kampung itu tumbuh dengan hati yang lembut. Agar siapapun yang datang ke rumahnya, pulang dengan membawa pelajaran. Malam itu, setelah semua pulang, Dina membereskan gelas-gelas teh. Rizal duduk di ruang tamu, memandangi langit dari jendela kecil yang terbuka. Rizky telah tidur di kamar, memeluk boneka kecil dan mushaf mini miliknya. Udara malam itu tenang. Tidak ada angin kencang. Hanya suara jangkrik samar dari kejauhan. Rizal menoleh ke arah istrinya yang sedang menggulung sajadah. Din. Dina menoleh. Iya, Bang. Aku rasa, tugasku sebentar lagi selesai. Dina menatap suaminya. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Seperti seseorang yang tahu, waktunya hampir tiba. Dina mendekat, menggenggam tangannya. Kalau itu sudah waktunya, aku ridho. Rizal tersenyum. Terima kasih, sudah menemaniku. Beberapa menit kemudian, tubuh Rizal condong ke samping. Nafasnya berhenti perlahan. Matanya tertutup. Senyumnya masih terukir. Tak ada jeritan. Tak ada kesakitan. Dina menjerit pelan, memeluk tubuh suaminya, lalu memanggil warga. Malam itu, seluruh kampung berkumpul. Jenazah Rizal dimandikan oleh para ustaz dan para tetangga. Wajahnya tetap tersenyum. Tubuhnya ringan. Dan anehnya, saat kain kafan hendak dikenakan, muncul aroma wangi samar dari tubuhnya. Ia dimakamkan tepat di belakang musola tempat ia biasa mengajar. Ratusan orang hadir di pemakamannya, termasuk anak-anak yatim dari berbagai yayasan. Mereka datang, membawa bunga,
membaca doa, dan meletakkan tangan mereka di atas pusara. Banyak dari mereka yang tak pernah bertemu Rizal secara langsung. Tapi mereka mengenalnya dari cerita-cerita yang tak pernah berhenti disampaikan oleh orang-orang yang belajar dari kisahnya. Dan sejak hari itu, nama Rizal tak lagi diingat sebagai pemuda yang mencekik kakek tua di depan Ka'bah, tapi sebagai lelaki yang pernah jatuh, lalu bangkit dengan cara yang paling mulia. Cerita selesai. Sahabat hikmah karomah yang dimuliakan Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa kesombongan sekecil apapun, apalagi terhadap orang lemah, bisa menjadi sebab turunnya azab yang nyata. Rizal, pemuda kaya yang menindas kakek Warto di depan Ka'bah, tak pernah menyangka bahwa satu tindakan angkuhnya akan mengubah hidupnya selamanya. Tubuh yang dulu gagah menjadi lumpuh, mulut yang dulu lantang berubah bisu, dan kekuasaan yang ia banggakan tak berarti di hadapan keadilan Allah. Hikmahnya, jangan pernah meremehkan doa dari hati yang tersakiti. Apalagi jika doa itu keluar dari orang tua yang dizalimi, di tempat paling mulia di muka bumi. Karena ketika langit membalas, tak ada satupun kekuatan di dunia yang mampu melindungi. Sahabat semuanya, jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hikmah Karomah agar kami bisa selalu menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.